Hari-hari berlalu dalam penguasaan diri yang tinggi untuk berdiam diri di rumah. Menghayati betapa rindunya kita akan kebebasan beraktivitas di luar rumah, utamanya dalam berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan di rumah-rumah jemaat dan di gereja. Ketaatan pada pemerintah dan kepada Tuhan telah teruji dengan melakukan aktivitas pekerjaan dan beribadah di rumah. Kini kita ada dalam waktu yang spesial, ibadah Hari Doa GPB yang ditempatkan dalam Minggu Agung, karena dalam minggu ini kita akan merayakan perjamuan kudus dan Paskah. Ada banyak beban dunia yang harus kita tanggung dan kita tidak dapat menanggungnya sendiri. Bersatu hati dalam doa, bergandengan hati berseru kepada Tuhan agar badai COVID-19 segera berlalu dan jangan datang kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami memuji nama-Mu yang kudus dan agung. Besar kasih-Mu pada kami, hingga hari ini kami dapat beribadah di rumah kami dalam rangka Hari Doa GPB. Agar ibadah kami dapat berjalan dengan tertib dan teratur, kuasailah seluruh keberadaan kami dengan kuasa-Mu yang besar. Dan biarlah ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Mazmur 66 ayat 16 sampai 20. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar.
Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya mekar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu, hendak menimba kekuatan baru dari firman Tuhan. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu berdiam diri dan menyimak kebenaran sabda-Mu, agar sesudah kami mendengarnya, kami memperoleh energi baru untuk melanjutkan perjuangan kehidupan ini. Mohon Engkau mengampuni segala kesalahan kami dan melayakkan kami duduk di sekitar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Lukas pasal 9 ayat 22 hingga ayat 27, begini bunyinya. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hampir pasti bahwa di rumah saudara ada simbol ini. Salib. Ada yang terbuat dari plastik seperti ini. Butiran-butiran plastik yang dirangkai. Ada yang terbuat dari kayu, perak, dan emas. Kita senang memajangnya di dinding rumah. Atau kita senang memakai anting-anting salib. Dan kebanyakan orang memakai kalung salib. Pada umumnya, orang yang memajang salib di dinding rumahnya atau yang memakai anting-anting salib, kalung salib, adalah orang yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Kapan ya orang GPIB mengambil keputusan untuk mengikut Yesus? Pada saat peneguhan sidin. Tetapi banyak juga orang Kristen yang mengambil keputusan mengikut Yesus. Ada yang sudah berumur 40 ya. Ada yang juga sudah 60 baru mengambil keputusan mengikut Yesus. Persoalannya ketika seseorang itu mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, apakah orang itu sudah mempunyai pengenalan yang besar kepada Yesus yang diikutinya? Dan ini hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan ini. Para murid Yesus sudah 3 tahun mereka mengikut Yesus. Siang malam mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus dari desa satu ke desa yang lain, dari kota ke kota. Tetapi saudaraku, mereka masih memiliki persepsi yang berbeda dengan Yesus tentang jalan kehidupan Yesus. Idealnya mestinya mereka sudah punya kesamaan persepsi, pandangan. Tetapi dalam realita mereka berbeda. Pada saat itu mereka senang sekali mengikuti Yesus. Kenapa? Karena Yesus menjadi sangat terkenal. Di sana sini Yesus mengajar, memberi makan banyak orang, dan utamanya adalah menyembuhkan banyak orang sakit. Sehingga kemanapun Yesus berada, murid-murid berada dengan Yesus, orang banyak akan mencari Yesus. Goal yang hendak mereka capai adalah Yesus akan menjadi pahlawan yang penuh kemenangan. Tetapi saudara-saudara, goal yang Yesus akan tuju itu sama, kemenangan.
Hanya prosesnya, saudara-saudara, itu berbeda sekali. Ya. Kalau tadinya Yesus menjadi sangat terkenal, dieluk-elukan, tetapi nantinya Yesus mengakhiri pelayanannya di dunia ini, dia akan dihina. Ia akan didera. Ia akan dibunuh, saudara-saudara. Karena itu sebelum waktunya tiba, Yesus memberitahukan proses ini kepada para murid. Bukan hanya sekali loh, Yesus memberitakan kematiannya dan kebangkitannya berkali-kali. Yesus mengatakan itu kepada para murid. Benar, dia akan menang. Tetapi prosesnya berbeda. Ia akan mengalami penderitaan. Karena itu, Yesus juga bukan hanya menyampaikan akhir dari kehidupannya itu. Tetapi dia memberikan kriteria yang jelas bagi setiap orang yang mau mengikut dia. Yang pertama, ia harus memikul salibnya. Saudaraku, kalau orang dengar kata salib saat ini, biasa saja kan? Ya. Tidak ada getaran di dalam tubuh kita. Tidak ada sesuatu yang berubah. Tetapi kalau pada zaman Yesus orang mendengar kata memikul salib, orang bisa segera ciut hatinya. Orang bisa gemeteran, saudara-saudara, mendengar kata itu. Kenapa? Pada sekitar usia 12 tahun, ada yang namanya Yudas dari Galilea. Dia menghimpunkan satu kekuatan di daerah Seporis untuk melawan penjajah Roma. Sebelum ia beraksi, saudara-saudara, Roma sudah duluan secara tiba-tiba menyerang Seporis. Kota itu dibakar, saudara-saudara. Rakyatnya dijadikan budak. Dan ada sekitar 2.000 orang disalib, saudara-saudara, di sepanjang jalan kiri dan kanan. Karena itu, saudara-saudara, ketika mendengar memikul salib, banyak orang ketakutan. Karena mereka tahu pernah terjadi peristiwa penyaliban yang luar biasa. Yesus di Nazaret, berjalan sekitar Nazaret waktu masih kecil. Dan Seporis itu saudara tahu ada di mana? Sekitar dari sini ke Blok M. Sekitar 6 kilometer, 6,5 kilometer. Udah jauh bukan? Kalau ada sesuatu terjadi di Blok M, di Seporis, orang di Nazaret itu tahu sekali. Kabar itu begitu cepat. Karena itu, saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan kriteria memikul salib, orang mulai berpikir ulang. Apakah saya akan jalan terus mengikuti Yesus atau saya berhenti? Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini ditekankan oleh Yesus supaya mereka harus siap. Kalau nanti tiba-tiba ada serangan, mereka tetap siap dan tidak menyangkal Yesus.
Kriteria kedua di dalam mengikut Yesus adalah menyangkal diri. Masih ingat ketika Petrus menyangkal Yesus? Apa yang Petrus katakan? Aku tidak kenal orang ini. Menyangkal diri berarti, saudara-saudara, aku tidak mengenal diri suku sendiri. Memperlakukan diri sendiri seakan tidak ada. Biasanya kita memperlakukan diri kita itu menjadi yang paling penting, paling bisa, paling hebat. Menyangkal diri berarti Yesuslah yang paling penting dalam hidup kita. Yesuslah yang paling bisa, Yesuslah yang paling hebat. Bukan kita. Menyangkal diri juga berarti menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah Bapa yang di sorga. Saudara-saudara, dengan pemberitaan Yesus akan kematiannya dan kebangkitannya, Yesus hendak mengoreksi pemahaman para murid yang keliru. Bahwa jalan yang akan ditempuh oleh Yesus dan semua orang yang mengikut Yesus adalah jalan salib. Lalu kenapa ya orang Kristen bangga sekali dengan yang namanya salib itu? Karena ketika Yesus disalib, murka Allah itu dan kasih-Nya yang besar berjalan simultan, berjalan bersama-sama ketika Yesus disalib. Murka Allah terhadap dosa dunia dan kasih-Nya yang luar biasa kepada dunia berjalan bersama-sama. Sehingga kalau dulu salib itu menjadi lambang kehinaan yang dipakai oleh orang Roma untuk mempermalukan banyak orang. Tetapi orang Kristen menjadikan salib itu sebagai lambang kemuliaan. Kasih Allah yang besar yang mengampuni kesalahan, menyediakan jalan menuju sorga, itu terjadi di salib ketika Yesus disalib. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi catatan penting bagi kita saat ini. Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Yesus? Sudah lama sekali ya. Tetapi hari ini Yesus memperjelas kepada kita bahwa jika kita ingin mengikut Dia, yang pertama kita harus memikul salib. Yang kedua, kita harus menempatkan diri di bawah kaki Yesus. Dia yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Jalan salib yang kita akan tempuh sekarang ini kita alami. Ada banyak penderitaan yang dialami oleh dunia ini. Oleh kita juga. Kita kehilangan kebebasan kita. Kita kehilangan penghasilan kita. Banyak sekali orang yang harus pulang kampung karena sudah nggak tahu mau ngapain di Jakarta. Mungkin juga ada di antara jemaat kita
Tetapi kita harus menjalaninya, saudara. Enggak usah terkejut, Yesus sudah memberitakannya. Kalau virus COVID-19 menutup pintu berkat kita, Allah akan membuka apa? Jendela berkat. Kalau masih ada lagi yang menutup jendela berkat kita, Allah akan membuka atap rumah kita. Atap berkat. Oh, lebih besar ya kalau Tuhan buka seluruh atap rumah kita. Memang kita tidak mengerti bagaimana caranya. Tetapi yang paling penting beriman kepada Yesus di situasi sulit ini. Kita tidak ngerti. Tapi ada saja berkat Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita sampai bencana ini berlalu. Ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, yang kalau menghadapi penderitaan terkejut-kejut, nggak move on, istilah modern ya, nggak move on, tetap di situ aja, merenungkan nasibnya, kenapa begini, kenapa begitu, nggak move on, saudara-saudara, sampai waktu yang berkepanjangan. Ingat firman tadi, Yesus sudah bilang, kita harus memikul salib, kita harus menghadapi jalan penderitaan dan kesukaran. Kalau kita nggak move on, saudara-saudara, itu artinya kita mundur jauh beberapa langkah. Ya. Kita mundur jauh ke belakang, saudara-saudara, sedangkan dunia ini terus bergerak maju. Karena itu, mari dengan penghayatan ulang akan keputusan kita mengikut Yesus, kita jalani kehidupan ini, kita move on. Apalagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jangan lewatkan kesempatan itu. Karena itu adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dia memasukkan energi kekuatan di dalam hidup kita. Supaya kita dimampukan melewati badai kehidupan ini. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sini. Dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu.
Jemaat, kita akan memasuki jam doa kita yang nantinya kita berdoa secara silih ganti. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memelihara hari-hari kehidupan kami, sehingga hari ini kami dapat menyembah Engkau dalam ibadah hari doa GPIB. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, karena firman-Mu menantang kami kembali untuk memikirkan ulang pengambilan keputusan kami, karena mengandung konsekuensi yang berat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, walaupun kami harus menghadapi banyak kesukaran dan kesusahan di tengah dunia ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kami menyatukan hati, kami berdoa untuk pergumulan dunia yang saat ini menghadapi bencana wabah COVID-19. Ya Tuhan, Engkau sumber pengetahuan. Transferlah pengetahuan kepada anak manusia, sehingga mereka dapat menemukan solusi untuk melawan virus COVID-19 dengan berhasil. Kami berdoa untuk para dokter dan para medis. Berikanlah daya tahan tubuh yang kuat, agar ketika mereka bertugas, mereka tetap berada dalam keadaan sehat. Kami berdoa untuk para penderita COVID-19 dan penderita sakit yang lain. Karuniakanlah kekuatan iman kepada mereka yang akan menghalau rasa putus asa dan membangkitkan semangat juang untuk meraih kesembuhan. Berkatilah makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi lewat mulut dan infus, agar menjadi daya tahan tubuh yang kuat untuk melawan virus yang menyerang tubuh mereka. Karuniakanlah kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita. Engkau Yesus sumber penghiburan kami. Kuatkanlah iman mereka, hiburkanlah mereka, mampukan mereka untuk melihat sinar kasih-Mu di tengah-tengah kegelapan duka, dan hapuslah air mata mereka, gantikanlah dengan sukacita sorgawi. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Engkau Bapa pemelihara hidup manusia, cukupkanlah segala kebutuhan hidup mereka,
agar mereka mampu melewati krisis ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Karuniakanlah hikmat agar mereka tidak keliru dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi bencana dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk jemaat yang harus bekerja dari rumah, ibu rumah tangga yang terus melayani, anak-anak yang belajar dari rumah. Mampukan kami untuk menciptakan suasana yang damai, menyenangkan di rumah kami sendiri. Mampukan kami untuk mempererat jalinan kasih kami dengan saling menyapa, menegur dalam kasih, memaafkan. Mampukan kami untuk mengontrol tiap ucapan agar suasana rumah kami nyaman untuk kami bekerja dan belajar. Bungkus kami dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, agar kami terhindar dari bencana COVID-19 yang sedang melanda dunia. Mampukan kami untuk melanjutkan kebiasaan tinggal di rumah sampai bencana ini berlalu. Ya Tuhan, kami akan merayakan kematian Yesus di kayu salib untuk menghapus dosa dunia, agar dunia yang telah berlumuran dosa menemukan kembali jalan menuju sorga. Mampukan kami untuk mempersiapkan diri kami masing-masing, sadar akan segala dosa kami, dan bertobat sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, dalam memberi persembahan kepada Tuhan, ada sukacita yang membangkitkan harapan bahwa Ia setia memelihara kehidupan kita. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat pesan Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat 29a. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah, Dia sumber hidup.
Marilah kita membawa persembahan ini di hadapan Tuhan dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan sumber berkat, dengan sukacita dan sukarela kami bawa persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, pakailah untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat, perjuangan belum selesai. Jangan gentar. Hadapi tantangan hidup ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan selalu bersyukur untuk kesempatan hidup dengan segala perjuangannya. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang jalan Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Percaya pada janji Tuhanmu. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Allah membawa kita semakin dekat kepadanya. Kiranya kuasa dari Tuhan Yesus Kristus melengkapkan kita dalam pelayanan kepadanya. Kiranya sukacita surgawi menggenangi jiwa kita. Dan kiranya berkat dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai perjuangan kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Selamat merayakan Hari Raya Jumat Agung. Tuhan memberkati.